Selamat pagi adik-adik. Ya, apa kabarnya semua? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, adik-adik, puji Tuhan, pagi ini kita kembali bertemu lagi dalam ibadah online Gereja PAUD Jemaat Laheroi. Ya, adik-adik sudah pada mandi semuanya? Sudah siap untuk ibadah ya? Ya, kalau begitu kakak jemput adik-adik semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian Senin Selasa dengan gerakannya ya. Senin Selasa engkau tetap raja, Rabu Kamis engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu. Tiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Kita ulang sekali lagi. Senin Selasa engkau tetap raja, Rabu Kamis engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Iya adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan buat hari yang baru yang Kau masih karuniakan buat kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu semalam Tuhan, sampai kami boleh bangun pada pagi hari ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Bapa di sorga, kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu mau hadir di tengah-tengah rumah kami masing-masing. Dan biarlah Tuhan ibadah kami mulai dari awal pertengahan hingga berakhirnya kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mohon ampun Tuhan buat setiap salah dan dosa kami yang sudah kami perbuat di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, silakan duduk adik-adik. Ya adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Ida. Namun sebelumnya mari kita menyanyi dengan pujian Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, sorak haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, silakan Kakak Ida. Ya, adik-adik yang kekasih,
pembacaan firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada pagi hari ini terambil dari kitab Rut pasal 4 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-22. Kitab Rut pasal 4 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-22. Tetapi sebelum kita membaca firman Tuhan, adik-adik duduk yang manis, kita mau berdoa. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih pada saat ini Tuhan masih memperkenankan kami anak-anak-Mu untuk beribadah. Terlebih khusus Tuhan, pada pagi ini kami anak-anak-Mu akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan agar firman-Mu yang akan kami baca, yang akan kami dengarkan bersama-sama itu dapat menjadi suluh dan pedoman dalam langkah kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu itu tidak menjadi firman yang sia-sia dalam kehidupan kami. Tuhan, berkatilah kami sekalian dalam beribadah pada saat ini. Secara khusus kami akan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, mari adik-adik kita mendengarkan firman Tuhan dari kitab Rut pasal 4 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-22 lewat audio berikut. Kitab Rut. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari. Duduklah di sini." Maka datanglah ia, lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku, supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau. Dan sesudah engkau, aku." Lalu berkatalah ia, "Aku akan menebusnya." Tetapi kata Boas, "Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya." Lalu berkatalah penebus itu, "Jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya." Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, "Engkau saja yang membelinya." Dan ditanggalkannyalah kasutnya. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua
dan kepada semua orang di situ. Kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut, perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, Kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyur di Bethlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres, yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Lalu Boas mengambil Rut, dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinyalah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu, perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas. Boas memperanakan Obed. Obed memperanakan Isai. Dan Isai memperanakan Daud. Iya, adik-adik, tadi kita sudah membaca, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan lewat audio yang kita sudah baca dari kitab Rut pasal 4 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-22. Di situ diberikan judul Rut menjadi istri Boas. Apa judulnya adik-adik? Iya, Rut menjadi istri Boas. Nah, adik-adik yang kekasih, sebelum kakak lanjut cerita, kakak mau tanya. Kira-kira adik-adik bisa mengingat tidak siapa saja orang-orang yang ada di sekitar adik-adik? Adik-adik bisa ingat? Iya, pasti adik-adik di rumah ada yang menjawab. Ada papa, kak, ada mama, ada adik, ada kakak, ada opa, ada oma, ada tante, ada om. Iya adik-adik, semua jawaban adik-adik benar ya. Orang-orang yang ada di sekitar kita ya, ada kakek, ada nenek, ada orang tua kita, ada saudara-saudara kita, ada tetangga kita, teman-teman kita. Nah adik-adik, kira-kira
kenapa sampai Tuhan Yesus menciptakan begitu banyak orang-orang di sekitar kita? Ada yang tahu jawabannya lagi di rumah? Iya. Kenapa sampai Tuhan Yesus menciptakan begitu banyak orang-orang di sekitar kita? Ya tentunya supaya kita semua dapat hidup saling tolong menolong. Karena kita tidak bisa, ada satu hal yang kita tidak bisa kerjakan sendiri. Begitu juga orang lain, ya ada satu hal atau satu hari dia pasti butuhkan kita. Dan kita pun juga begitu. Kita tidak bisa melakukannya sendiri, pasti kita juga butuh orang lain. Kita juga butuh ditolong orang lain. Dan begitu juga orang lain butuh pertolongan kita. Karena itu Tuhan menciptakan untuk kita hidup bersama-sama. Begitu banyak orang-orang di sekitar kita. Nah, adik-adik yang kekasih, ada yang masih ingat tidak cerita minggu lalu tentang apa? Adik-adik ada yang masih ingat? Ayo semua berpikir, ceritanya tentang apa ya? Ini masih ada sangkut pautnya dengan cerita kita pagi ini. Iya, ceritanya juga tentang Boas dan Rut. Ya, adik-adik, cerita kita pagi ini juga masih tentang Boas dan Rut. Nah, pada minggu lalu ceritanya tentang Boas dan Rut itu dia berikan pertolongan kepada Rut. Nah, pertolongan yang diberikan itu adalah memberi makan, memberi minum, bahkan memberikan jelai ya kepada Rut untuk bisa dibawa pulang. Nah, pembacaan firman Tuhan yang akan kita baca, yang akan kita renungkan juga pagi hari ini, itu tentang Boas dan Rut. Nah, kembali pada saat ini dalam cerita bahwa Boas juga kembali menolong Rut. Wah, kira-kira pertolongan apa lagi adik-adik yang Boas bisa berikan kepada Rut? Minggu lalu Boas berikan makanan, memberikan minuman, dan kira-kira apa lagi ya pertolongan Boas kepada Rut lewat cerita kita pada pagi hari ini? Iya, banyak sekali pertolongan yang Boas sudah berikan atau akan berikan kepada Rut, kepada Naomi dan keluarganya ya. Dalam pembacaan kita ya, di situ Boas membeli tanah milik Elimelek. Ada yang tahu Elimelek itu siapa? Iya, Elimelek itu suami dari Naomi ya. Kemudian pertolongan yang berikut bahwa Boas bersedia menikahi Rut ya. Boas menikahi Rut. Nah, kira-kira adik-adik tahu tidak menikah seperti apa? Ya, menikah itu seperti orang tua kita, papa dan mama kita bersatu ya, menjadi satu keluarga. Nah, begitu juga dengan Boas dan Rut ya, dia menikah menjadi satu keluarga dan kemudian menjadi bagian dari keluarga Allah. Nah, adik-adik, tentunya pernikahan ini antara Boas dan Rut ini bukan secara kebetulan ya, tetapi memang ini adalah rencana dari Allah yang begitu indah bagi kehidupan Rut ya. Karena selain Rut itu sudah ditolong oleh Boas, maka kehidupan selanjutnya dari Rut ya, bahwa mereka akan menjadi penyelamat bagi umat manusia. Nah, adik-adik, jika kita mengingat kembali ya silsilah atau garis keturunan dari Boas dan Rut ini, bahkan sampai ke cucu-cucunya yang paling jauh lagi ya, yaitu Daud, bahkan sampai ke Tuhan Yesus ya, yang nantinya akan menjadi penebus bagi umat manusia.
Nah, adik-adik yang kekasih, Rut telah ditolong oleh Boas. Maka Tuhan Yesus pun tentunya akan menolong kita. Tuhan Yesus pun akan menebus dosa-dosa kita. Dan tentunya Tuhan Yesus juga mau agar kita dapat menjadi penolong bagi banyak orang. Nah, mungkin adik-adik ada yang bertanya, pertolongan seperti apa Kak yang kita bisa berikan kepada orang lain? Iya, banyak sekali pertolongan yang kita bisa lakukan ya. Misalnya kita bisa belajar bersama dengan teman-teman kita kalau yang sudah bersekolah ya. Kita membantu teman kita yang sekiranya kurang mengerti atau kurang paham dengan pelajaran. Kita kerjakan PR sama-sama ya. Begitu juga kalau misalnya ada teman kita yang lagi sakit, yang lagi kesusahan, tentunya kita mau berdoa, kita mau mendoakan mereka. Nah, masih banyak lagi pertolongan-pertolongan yang bisa kita lakukan kepada orang lain. Ya, sebagai anak di rumah, tentunya kita juga mau menolong orang tua kita, terutama mama kita di rumah biasa suruh kita coba sapu-sapu dulu atau bersihkan dulu tempat tidurmu nak. Nah, itu pertolongan seperti itu yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Sebagai anak di rumah kita juga bisa membantu orang tua, kita bantu bersihkan tempat tidur atau kita bantu cuci piring. Nah, mungkin itu adik-adik bilang, itu pekerjaannya orang tua. Tidak, kita juga harus berusaha, kita harus menjadi anak yang dapat berguna bagi orang lain ya. Seperti Boas tadi ya yang sudah menolong Rut, dan tentunya kita juga mau seperti itu. Kita mau jadi berkat bagi orang lain. Nah, jika kita sudah melakukan itu semua, maka kita juga dapat disebut sebagai penolong. Kita bisa menjadi penolong bagi orang lain, bagi teman-teman kita. Ya, kita sudah bisa mendoakan teman kita yang sakit, yang lagi susah, kita bisa hibur. Nah, kita juga dapat disebut itu sebagai penolong. Nah, adik-adik, tentunya sebagai teman yang baik, sebagai anak yang baik, pastinya kita tidak akan membeda-bedakan orang lain ya. Kita samakan semua teman kita. Kita tidak pandang dia kaya atau dia miskin, tetapi kita tidak membeda-bedakan mereka. Kita tetap berusaha untuk selalu menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Sama seperti Tuhan Yesus yang tidak pernah membeda-bedakan anak-anaknya. Tidak pernah membedakan anak yang satu, dan anak-anak yang lain. Semua kita sama di hadapan Tuhan. Tuhan semua sayang anak-anaknya, termasuk kita semua, termasuk adik-adik. Ya, karena itu biarlah firman Tuhan yang kita boleh dengarkan pagi ini, kita mengingat bahwa kita harus hidup saling tolong-menolong. Seperti yang dilakukan oleh Boas dalam pembacaan kita ya. Kalau kehidupan Rut dan Naomi pada saat itu begitu susah karena dia ditinggal oleh suami-suami mereka ya. Naomi ditinggal oleh suaminya, ditinggal oleh anak-anaknya, dan Rut juga ditinggal mati oleh suaminya. Tetapi karena pertolongan Tuhan ya, Boas bisa hadir dalam kehidupan Rut dan keluarganya sehingga kehidupan Rut lebih baik lagi. Nah, begitupun dengan kita adik-adik, kita juga dapat menjadi berkat bagi orang lain. Kita saling tolong menolong satu dengan yang lainnya. Ya, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita di dalam kita melangkahkan kaki kita dalam kehidupan di sepanjang hari ini. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah firman-Nya. Amin. Iya adik-adik, saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita. Ya, namun sebelumnya kakak ajak adik-adik untuk menyanyi dengan pujian bersyukur kepada Tuhan.
Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Iya, adik-adik yang kekasih, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita duduk yang manis, kita tidak jalan-jalan lagi ya. Kita tidak bercerita satu dengan yang lainnya dan kita mau masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah boleh kami dengarkan bersama. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mengajarkan kami anak-anak-Mu untuk dapat menjadi penolong bagi sesama kami. Pakai kami Tuhan untuk senantiasa menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Dan jangan biarkan kami menjadi batu sandungan bagi orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah boleh kami dengarkan bersama. Bapa dalam kerajaan sorga, pada kesempatan pagi hari ini kami membawa akan kehidupan anak-anak-Mu dalam pertumbuhan mereka, dalam kehidupan keseharian mereka, dalam pendidikan mereka. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, menjaga dan memelihara akan kehidupan anak-anak-Mu. Dan biarlah Tuhan mereka dapat menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati pendidikan mereka sehingga apa yang mereka cita-citakan itu boleh terwujud karena campur tangan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat kedua orang tua kami, Papa dan Mama kami, dalam tugas dan pekerjaan mereka masing-masing. Apapun yang menjadi pekerjaan mereka Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati sehingga dari dalamnya berkat-berkat Tuhan boleh mengalir dalam kehidupan keluarga kami, untuk dapat kami pakai untuk menunjang kehidupan kami. Terlebih lagi kami dapat pakai untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat teman-teman kami yang mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh. Mari Tuhan, Engkau datang sebagai dokter, tabib yang ajaib baginya. Engkau sembuhkan mereka di dalam nama-Mu Tuhan. Bagi teman-teman kami yang sengaja lalai untuk tidak beribadah kepada Tuhan, mari Tuhan, Engkau rangkul mereka, kasihani mereka, dan biarlah pada waktu-waktu yang berikutnya mereka pun dapat giat untuk mengikuti ibadah yang seperti kami laksanakan di rumah kami masing-masing, seperti yang kami laksanakan saat ini Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau berkati kami semua dalam kehidupan minggu baru yang akan kami lewati ini Tuhan. Biarlah pertolongan-Mu senantiasa kami rasakan. Engkau jaga, Engkau tuntun dan sertai kami di dalam kami melewati minggu ini. Kami berdoa buat kakak-kakak pengasuh kami. Biarlah Tuhan juga senantiasa memberkati baik dalam kehidupan keluarganya, dalam pendidikan mereka masing-masing, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka. Terlebih di dalam tugas dan pelayanannya masing-masing Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat pengasuh kami yang saat ini Ibu Erwano masih dalam kelemahan tubuh Tuhan. Mari Tuhan, Engkau mau jamah,
Engkau mau sembuhkan Ibu Erwano, karena hanya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan kami semua boleh sembuh. Karena itu kami membawa akan kehidupan kakak pengasuh kami Ibu Erwano. Engkau sembuhkan dia di dalam nama-Mu Tuhan, sehingga pada waktu yang akan datang ia kembali dapat bersama-sama dengan kami melakukan pelayanan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga anak-anak-Mu sudah Engkau perkenankan untuk memberikan persembahan syukur. Biarlah Tuhan berkenan mau menerima apa yang sudah kami berikan pada saat ini, sehingga dapat dipakai untuk pelebaran akan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terlebih khusus di jemaat-Mu Pouk Laheroi. Tuhan memberkati apa yang masih ada pada keluarga kami. Biarlah Tuhan dapat kami pakai untuk kelangsungan kehidupan keluarga kami, dan kami dapat pakai untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan akan kehidupan kami saat ini, bahkan sepanjang hari ini dan sepanjang minggu akan kami lewati ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami, Tuhan senantiasa memelihara akan kehidupan kami. Inilah syukur kami Tuhan, inilah syafaat kami yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang sudah boleh mengajar kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik yang terkasih, saat ini kita akan menghafal ayat hafalan ya. Jadi adik-adik siapkan Alkitabnya di rumah. Yang kelas balita yang belum bisa membaca, boleh minta tolong sama kakaknya atau sama orang tuanya ya untuk diajarkan menghafal. Ya, untuk kelas balita ayat hafalannya terambil dari kitab Mazmur pasal 34 ayatnya yang ke-9a. Mazmur pasal 34 ayatnya yang ke-9a. Kakak bacakan ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu ya. Jadi untuk kelas balita ayat hafalannya terambil dari kitab Mazmur pasal 34 ayatnya yang ke-9a yang berbunyi, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ya, untuk kelas kecil ayat hafalannya terambil dari kitab Mazmur pasal 121 ayatnya yang kedua. Mazmur 121 ayatnya yang kedua yang berbunyi, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi ya. Mazmur 121 ayatnya yang kedua yang berbunyi, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi ya. Adik-adik kalau sudah hafal nanti hafalannya dikirim ke grup sekolah minggu ya. Ya, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Untuk itu kakak mengajak adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian, Yesus itulah satu-satunya.
yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita akan senantiasa menyertai, memberkati akan kehidupan kita sekalian saat ini, kekal selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, silakan duduk adik-adik. Demikianlah rangkaian ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Terima kasih sudah beribadah. Pesannya Kakak Tanti, tetap jaga kesehatan, tetap memakai masker kalau kita keluar rumah. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu berikutnya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. We thank you and praise you. Hallelujah, Almighty God, we forever worship you.